سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث سبيل الدموع سبيل مريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim wa majid ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala aidan syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qisti. Shadaqallahul azim. Amma ba'dah. Hadratal kurama wal fudala wa zu'ama al a'izza, wonten ngarsa dalem sedaya para sepuh bini sepuh, para alim, para kiai, wabil khusus sedaya pengurus Masjid Nurul Falah Mejahem Barat ingkang tansah kawula mulyakaken, para bapak ibu hadirin hadirat jamaah ingkang tansah kawula ta'zimi. Alhamdulillah, puja lan puji syukur kita haturaken wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala bi ni'matihi tatimmus sholihat, lewat nikmat rahmatipun kesolehan-kesolehan saged kita sempurnakan. Mugi-mugi anggene kita nglampahi kesolehan termasuk kecatet dados wujud rasa syukur kita sedaya wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sedaya kecatet dados kawulanipun Allah ingkang selalu bersyukur atas nikmat ugi rahmatipun. Allahumma amin. Shalawat salam kita sanjungaken dhateng junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penuh dengan dambaan harapan kita sedaya. Mugi-mugi anggene kula panjenengan sami melestarikan sunah-sunahipun Kanjeng Rasul lewat silaturahim, lewat taklim enjang punika. Mugi-mugi kita sedaya kalebet umat ingkang benjang teng yaumil qiyamah pikantuk syafaat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-muallif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amaddana bi madadihi wa a'ada alaina min barakati ulumihi, amin. Qala wa qul 'inda ghuslil yumna, wa qul lan ngendikah panjenengan sami inda ghuslil yumna ing dalem nalikane mbasuh asta ingkang kanan, ingkang tengen. Anggene doa ketika membasuh niki teksih bab adiyatul wudu, ngoten nggih. Beberapa doa-doa ketika kita sedaya berwudu.
Milai bismillahirrahmanirrahim niki termasuk doa ngoten nggih. Ugi ketika wakul inda ghuslil yumna lan ngendika ndonga panjenengan sami inda ghuslil yumna nalikane basuh asta ingkang kanan, ingkang tengen. Ndonga Allahumma duh Gusti a'tini. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Allahumma duh Gusti a'tini kula aturi paring sinten panjenengan Gusti kitabi ing kitab ingsun, buku amal ibadah kita sedaya nggih. Anggene paring wau biyamini kelawan asta tengen kula. Wahasibni lan kula aturi menghisap panjenengan, ngetang panjenengan, menghitung panjenengan ni ing ingsun ai amali mestinipun nggih ing amal ingsun anggene menghitung hisaban kelawan hisab yasiron ingkang enteng, ingkang gampang, yasiron ingkang gampil. Terus di antara sunahipun wudu, khususipun sunah di dalam bacaan doa ngaten nggih. Ketika membasuh kedua tangan niku enten doa sipindah ketika membasuh tangan ingkang kanan. Tengen donganipun ketika membasuh asta tengen kula njenengan sami berdoa Allahumma a'tini kitabi biyamini. Ya Allah kula nyuwun jenengan paring buku amal ibadah kula waktu teng dunya ngoten nggih. Niku kitabi a'tini kula paringi kitabi ing kitab ingsun biyamini kelawan asta tengen kula. Dadi kula sami dipun basuh asta tengen kanthi ndonga ya Allah kula nyuwun jenengan mangke besok teng yaumil kiamah maringi kitab kula kanthi asta tengen. Nah, niki mangke gandengane wonten setunggalipun ayat ngoten nggih. Gusti Allah ketika paring kitab dhateng kula jenengan sami, kitab niki ingkang catetan amal ibadah kula jenengan sami kok dipun tampi ngagem asta tengen niku pun otomatis ashabul yamin. Nggih ashabul yamin niki ahli kanan nggih, ahli tetengen. Maknanipun apa ashabul yamin fil jannah, Pak. Fi jannatin naim ya di. Ketika kula jenengan sami menerima kitab dengan tangan kanan pasti niku pun otomatis nggih. Mila pun nggih doanipun Allahumma a'tini kitabi biyamini. Bahkan nek para ulama niku nggih enten sebagian ulama kangge wiridan Pak. Allahumma a'tini kitabi biyamini wahasibni hisabai yasira. Tenggene pondok-pondok pesantren saderengipun taklim ngenten sing baos niki ados benten-benten ngoten nggih. Ados mila tenggene thariqah utawi di antara jalan para ulama, para kiai niku ada istilah ingkang dipun wiridaken, ingkang dipun waos dening para ulama, para santri nipun ketika badhe taklim enten sing dipun milai kados teng Pondok Sarang ngaten niku mulainipun santri-santri kiyaine dereng dugi ngoten nggih dereng teng taklim niku pun menghadap kiblat terus mangke maosipun enten sing raditu billahi robba. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa bil Qur'ani imama wonten terus diwaos terus enten
Enten malih ingkang sebelum taklim maos niki doa niki enten. Allahumma a'tini kitabi biyamini. Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisabai yasira. Niki doa nggih. Maknanipun setiap para ulama, para kiai niku derek datang tuntunanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membiasakan ampun ngantos lisan niku meneng, Pak. Nggih. Dadi badhe taklim ya zikir, badhe salat ngantosi imam ya zikir ngoten nggih. Bahasane tiyang Jawa niku puji-pujian nggih. Zikir niku memang enten ingkang sir, wonten ingkang jahar nggih. Nek ketika siron niku dipun maknani kula njenengan sami secara zikir khaufi kenging nggih, zikir dhateng Gusti Allah. Bermakna dhateng awak kula panjenengan sami. Ketika jahron, zikir kok jahar kenging mawon, Pak. Ya niku napa enten nggih kisah, tapi kisah asli juga nggih. Nek Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika zikir niku sir, Pak. Nggih alasanipun simpel. Gusti Allah Maha midanget kenging napa kula njenengan sami kok zikire kok banter-banter. Lirian be mboten napa-napa ngoten nggih. Allah, 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 Allah. Bahkan orang lain enggak mendengar. Teng manah. Niku Sayyidina Abu Bakar ketika zikir suka dengan ingkang siron. Ngoten nggih. Lah ketika Sayyidina Umar malah seru, Pak. Banter. Bahasa Arab jahron. Nggih. Seneng kalian bacaan ingkang jahar. Nggih, teng mriku ketika dipun klarifikasi tabayun, nggih, mboten kok Sayyidina Umar pamer utawa kok mboten meyakini Gusti Allah Maha mendengar mboten, Pak. Kadang nggadahi nilai dakwatul hal, nggih. Ngajak lewat tingkah lampah. Naminipun dakwah haliyah, nggih. Kula njenengan sami mlampah jamaah mboten usah gemboran yu jamaah mboten usah, Pak. Jenengan mlampah menuju masjid setelah adzan niku tiyang pun nyawang, oh niku tiyang jamaah. Niku secara tidak langsung dakwatul hal, nggih. Dakwah secara hal. Bahasa Al-Qur'an niku ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Bil hikmah niku bil hal, Pak. Bil hikmah mangke wal mau'izatil hasanah. Mangke nembe mau'izah pitutur kados niki. Kula njenengan sami tiyang kalih, yuk jamaah, ayo tauhid dateng Gusti Allah. Niku dakwah ngoten nggih. Dakwah bilisan atau pitutur, nasihat, wasiat saged hingga kaping 3 niku cara dakwah. Niki ayat dipun pegang dening para dai ingkang sepindah bil hikmah ay bil hal nggih. Tiyang nyawang niku ningali kula njenengan sami ngaos. Niku termasuk dakwah bil hal. Ingkang kaping 3 ngoten istilah mau'izatul hasanah kaping 3 wajadilhum billati hiya ahsan ya. Wajadilhum itu bahasa saknikine akademis ngoten nggih. Faktual. Yuk kita buka menggali mengkaji ayat ini sebetulnya apa yang dikehendaki oleh Allah lewat ayat niki. Dibuka fakta dari Al-Qur'an, ayat bil ayat. Karena Al-Qur'an juga kadang menyempurnakan ayat yang sebelumnya. Atau mungkin ayat tersebut mengamandemen bahasa kula njenengan sami nggih. Ayat yang sebelumnya dipun napa diamandemen bahasa Al-Qur'ane, bahasa tafsir niku nusah mangsuh. Ayat yang kemarin turun dirubah lewat ayat yang baru. Nanti yang dipakai ayat yang baru. Dan juga ayat itu juga bisa dinusah dihapus, diamandemen oleh hadis. Ketika hadis pun sahih. Ngoten nggih. Enten nggih, ayat bil ayat, enten ayat bil hadis. Terus niku naminipun napa tata cara kula njenengan sami
memahami setunggalipun kaidah dalam syariat Islam. Terus ini cara bahasa napa diplomatik ngaten nggih. Ketika sinten Sayyid Abu Ja'far Abu Ja'far niki ketika dakwah langsung ditimbali nggih purun, Pak. Atau mriku ketika mboten perang mboten bakal dipun bunuh. Ditimbali dening seorang raja ketika ditanya jenengan Ja'far As-Shadiq nggih. Nggih, leres sahabat Kanjeng Nabi. Nggih, leres enten napa? Para sahabat Kanjeng Nabi kok begitu kiat, kokoh, berpegang teguh mengikuti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa dengan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Apa yang telah dibawa oleh baginda Rasul itu tegas, Pak, ya. Ada 5 poin yang dirubah oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ja'far As-Shadiq ndawuhaken kunna nahnu kauman jahiliyah. Kunna nahnu kauman jahiliyatin. Kaum jahiliyah. Kami adalah dulu orang-orang jahiliyah. Jadi diakui, Pak. Jadi orang-orang Arab mengakui bahwa kami adalah orang-orang jahiliyah. Nah, itu disampaikan oleh Ja'far sahabatipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ini termasuk wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mujadalah, adu argumentasi, adu fakta. Apa yang telah dirubah oleh baginda Nabi? Ja'far menyatakan kami adalah orang-orang jahiliyah. Ya. Yang pertama adalah nakulul maitah. Kami suka dengan makan bangkai, Pak. Maknanya apa? Ya dirubah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan makan daging yang madbuhah, zabihah, ya, yang disembelih. Jadi sebelum ada Rasul enggak menyembelih, Pak. Begitu Islam datang, Kanjeng Nabi membawa syariat Islam, hewan disembelih. Kecuali ketika hewan laut nggak usah disembelih karena maitahnya itu halal. Itu yang pertama. Kuna nahnu kauman jahiliyah, kaum jahiliyatin nakulul maitah wa nasrabul khumur. Kami adalah orang jahiliyah yang suka dengan minum khamr. Itu udah biasa, apalagi yang udah dewasa, kecil, belum ASI sudah biasa diminumin dengan air khamr, Pak. Ya, minuman khamr. Dirubah dengan Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan air yang suci, yang bersih, yang bervitamin, susu dan yang lain-lainnya. Yang penting suci, ya, bukan khamr, bukan yang memabukkan. Yang ketiga, Kanjeng Nabi merubah tatanan kehidupan orang jahiliyah, wa naqta'ul arham. Nah, itu dari apa? Memutus saudara, memutus sanak famili, kerabat. Itu diganti oleh Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setunggalipun ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Cuma kadang, Pak, nggih, dalam kehidupan kula njenengan sami niku napa lagi ngetren umroh, Islamnya dikuatkan dengan umroh bagus, dengan ibadah haji baik, tapi memutus family, Pak, dengan kerabat sama sekali nggak ada temu, nggak ada silaturahimnya. Itu juga kurang
esensi dalam kita menjalani syariat Islam. Ngoyok nyuwun sewu, ngoyok ngibadah sunnah tapi ngibadah yang wajib, yang termasuk wajib silaturahim nepung famili kula njenengan sami nyuwun sewu, kakak kita sedaya kula njenengan sami nyuwun sewu ekonomine kuat, Kang Mas adik ekonominya nggak kuat nggak pernah kita temui. Itu dalam Islam kurang pas. Kula njenengan sami menumpuk-numpuk harta benda tapi tidak pernah wabidil kurba. Ngaten nggih, tidak pernah nepung sanak famili. Niku nyuwun sewu, Kanjeng Nabi niku tegas, Pak. La yadkhulul jannata qati'ur rahim. Ngaten nggih, tidak akan masuk surga orang yang mutus sanak famili. Walaupun umrohnya pulang pergi Mekah Medina ngaten nggih. Tapi enggak pernah nyambung sanak famili. Itu jangan-jangan kita termasuk la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Niku Kanjeng Nabi niku nggih. Tidak akan dimasukkan ke dalam surga orang yang memutus famili, kerabat. Makanya penting napa nggih? Doa nggih. Kula sami kadang kadang di dalam umat Islam itu sering berdoa tapi kadang kula njenengan sami tindak lampah kita sedaya tidak sesuai dengan doa kula njenengan sami. Nah, termasuk niki wau. Ketika ini Imam Ghazali nggih, ketika kula njenengan sami wudu membasuh kedua tangan, membasuh asta ingkang kanan, donga Allahumma a'tini kitabi biyamini, ya Allah kula nyuwun dipun paringi kitab kula mangke dinten kiamat ngagem kula tampi ngagem asta tengen. Dongane kepengin nampi kitab, nampi buku rapot lah kula nyuwun sami nggih. Buku amal ibadah kita sedaya wonten ngarsanipun Gusti Allah ngagem asta tengen. Tapi perbuatan kula njenengan sami mboten ashabul yamin. Ngoten nggih. Jadi maknane ngeten, Pak. Dongane ya Allah kula nyuwun besok ketika jenengan maringi buku rapot kula ngagem asta tengen. Nyuwune kan kados mekaten. Tapi dalam keseharian amal perbuatan kula njenengan sami tidak menunjukkan ashabul yamin. Yaitu tadi termasuk qati'ur rahim, ya, memutus sanak famili. Enggak boleh. Bagaimana kita akan menerima kitab dengan tangan kanan sementara di dalam kehidupan seharian kita tidak pernah nepung famili, kerabat, justru mutus. Ada yang bilang kula sing melarat ketika kula pamaring wong sugih kaya ora kepenak ngoten umpane familine. Di kula njenengan sami kan konten, Pak. Hadisipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antaranipun mangke ingkang dipun hisabipun enteng ngoten nggih. Niku kan ketika kula njenengan sami ada 3 hal. Kanjeng Nabi niku dawuhipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam inggih punika jenengan weweh paring dateng tiyang sing boten nate paring dateng panjenengan. Ngoten nggih. Yang kedua, silaturahimlah panjenengan dateng tiyang sing boten nate dateng silaturahim dateng jenengan. Niku besok tiyang niki ngoten Pak. Besok bakal dihisab yasiron niki wau. Hisabe enteng. Allahumma amin. Wahasibni hisabe yasira. Terus kadang niku wau nggih. Dalam kehidupan nek tiang-tiang ahli tasawuf memang pertama lisan, Pak. Lisan lah, ketika lisan kula sami ahli zikir dhateng Gusti Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanging ketika kula sami thariqah la ilaha illallah, mila saking para ulama niku kita sedaya sampai diawali kalayan kalimat ilahi anta maksudi. Akhirnya kan kita ingin tahu, saya sebelum mengucapkan kalimat la ilaha illallah kok ada kalimat
ilahi anta maksudi waridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak la ilaha illallah. Niku tiang-tiang thariqah Pak. Ketika la ilaha illallah pun 10.000 kali la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kadang kula njenengan sami napa nggih masih memandang sebelah mata, lisane la ilaha illallah tapi enggak sampai masuk ke hati. Ya enggak. Prosesnya itu ada yang ibda binafsi, maknanya begini. Ada yang dimulai dari perbuatan, baru nanti ilmu belakang juga bisa. Oh, artinya ketika saya la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, diawali dengan kalimat ilahi anta maksudi, duh Gusti anta maksudi jenengan tujuan kula. Ampun nggih. Terus tiang-tiang ingkang ahli thariqah Pak. Nah, ketika sudah mendalami kalimat la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah puluhan ribu, sehingga dia dimulai dari kalimat ilahi anta maksudi, ada ikrar di situ. Gusti, saya hidup tujuannya enggak ada lain, jenengan tujuan kula, ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, dan ridhone jenengan Gusti ingkang kula goleti. Jadi boten dunya, boten pangkat, tapi waridhoka matlubi. Nggih. Sing kula goleti niku ridhone jenengan Gusti. A'tini mahabbataka. Mila kula nyuwun jenengan paring dhateng kula. Nyuwun apa? A'tini mahabbataka. Jenengan paring kula saged seneng dhateng jenengan, ngungkuli senang dateng liyanin jenengan. Niki kan cara bahasanya kula njenengan sami di dalam kehidupan sehari-hari kadang masih menunjukkan kecintaan kita dengan dunia, dengan kecintaan kita dengan Allah lebih menonjol kecintaan kita dengan dunia. Contoh Pak, kula njenengan sami ada mendengar Allahu Akbar satu dengan panggilan kring HP Pak. Kira-kira jenengan cepat marani jukut HP apa cepat wudu untuk sholat jamaah Pak? Ayo, kula yang sami. Bagaimana kita memaknai a'tini mahabbataka? Ya Allah, kula paringi luwih seneng dateng panjenengan dibanding dengan selain jenengan. Kula jenengan sami ketika wonten janjian pun lewat HP, ngoten nggih. Assalamualaikum nggih pun, mangke kula teng jenengan jam sekian, ngoten nggih. Begitu 11:30 ditunggu boten marani Pak. Terus 11:30 langkung seprapat jam 12 kirang seprapat enten adzan duhur, ngoten nggih. Kula jenengan sami tetep menang nunggu tamu sebab panyaur utang. Karo nekani adzan kayong semangat ndi Pak? Tetep semangat ngenteni wong pan nyaur utang. Ora gemrikah lah utang duitang kok tetep nyaur meneh. Kula tak jamaah rin kan mboten Pak. Niki a'tini mahabbataka enggak ada. Ngoten nggih. Nah, kula sami sikapin. A'tini mahabbataka, ya Allah, kula jenengan sami melangkah datang masjid dengan melangkah membeli sesuatu yang paling kita cintai, masih nopo lebih cinta, lebih bangga, lebih senang mendatangi yang kita cintai. Nah, niki kula sami berarti manah kula sami dereng dipun paringi mahabbah dhateng Gusti Allah. Ngoten nggih. Nah, niku milonipun ahli thariqah belajar terus proses Pak. Bagaimana kita lebih senang datang Gusti Allah, mahabbat Allah, mahabbataka. Yang ketiga, yang keempat adalah wa ma'rifatak. Ya Allah. Sebab napa wa ma'rifat niku makrifat Pak. Luwih kenal datang Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Ya kula njenengan sami ya niku wau. Kadang ngilmu sebagai wawasan, dereng saged menyentuh dalam manah kula panjenengan sami. Maknanipun
Kula yang sami ya Allah kula nyuwun jenengan paring dateng kula mahabbah dateng jenengan, ngungkuli mahabbah dateng liyane jenengan. Lan kula nyuwun jenengan weweh paring dateng kula paring napa? Makrifat dateng jenengan. Mila Imam sinten Ibnu Ruslan ya. Dalam kitab Zubatnya itu nembe habis mukadimah langsung bab yang pertama dimulai dengan kalimat awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil itqani. Ngaten nggih. Jadi kewajibane menungsa ingkang pertama niku ma'rifatul ilah, Pak. Kenal dateng pangeran. Kenging napa sih? Kanjeng Nabi nuntun kula jangan sami napa bayi lahir. Nah, dilahirkan dari rahim ibu. Yang pertama kali adalah diadzani telinga kanan, iqamat telinga kiri. Niku ken mengenal asma Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Didengarkan bayi, seorok bayi ini didengarkan asmanipun Allah, dikenalkan datang Allah. Lajeng asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sapi turutipun mengenal asmanipun Gusti Allah, mengenal asmanipun Gusti Allah. Terus setelah mengenal asmanipun Gusti Allah, memahami ngaten nggih. Niki tenggene setunggalipun hadisipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ghazali juga mengungkap di antara yang paling bermakna tiang niku ketika nilai-nilai ibadah akan punya makna ingkang kualitasnya tinggi ketika mengenal Gusti Allah, Pak. Tapi ketika kula njenengan sami tidak mengenal Gusti Allah nyuwun sewu, ngibadahipun kirang berkualitas. Sebab ngoten maknanipun, Pak. Kula njenengan sami salat, puasa dan ibadah-ibadah lain. Tapi boten kenal Gusti Allah. Niku kathah terjerumus dalam sesuatu hal yang merusak ibadah itu sendiri. Contoh, sering kula ngambil sing paling napa simpel, Pak. Kula nyesemi salat sing penting wong Islam salat. Sing penting ketika puasa Ramadan kula puasa, pun selesai. Tapi kadang kula nyesemi karena enggak kenal dengan Allah, ngoten nggih. Enggak kenal sifat-sifatnya Allah, sehingga kita tidak kenal dengan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ketika kita enggak tahu apa yang telah dibenci oleh Allah, kita melakukan sesuatu hal tersebut, ya otomatis ibadah kita hapus semua, Pak. Dihapus dening Gusti Allah. Nauzubillah min dzalik. Di antaranipun apa? Hasud niki kan apa? Tasawuf, Pak. Niki orang-orang yang ahli tasawuf niku ketika syariat sudah dilakukan, dia akan bisa merubah hatinya supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang dilaknat dening Gusti Allah, yang paling dibenci dening Gusti Allah, termasuk hasud. Sering kula sampaikan nggih. Lho kenging napa hubunganipun hasud kalian salat, Pak? Kula njenengan sami diperintah dening Gusti Allah aqimis shalah. Ngoten nggih. Kan menunaikan salat. Apa hubungannya dengan hasud? Hasud adalah sikap sifat manusia yang paling dibenci oleh Allah. Kenging napa? Sebab hasud niku kan maknanya iradatu zawaluni amil ghairi. Mengharap hilangnya nikmat orang lain, Pak. Ada orang sukses, ada orang naik pangkat, ada orang mendapat duniawi. Tapi kita nggak suka. Bahkan di dalam hati bilang, hatinya bilang gini, mudah-mudahan nikmatnya cepat hilang, mudah-mudahan mobilnya tabrakan, umpama itu kan hasud, Pak. Ketika hasud seperti itu, Pak,
Sholat puluhan tahun kita enggak diterima, dihapus dening Gusti Allah. Nah, ini yang ada kaitan ilmu tasawuf dengan ilmu syariat di sini lah. Kenapa Pak? Kok punya sifat seperti itu menghapus ibadah kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Ya, secara tidak langsung begini, ya. Allah memberi rezeki kepada manusia, itu kan yarzuku mayyasha, sesuai dengan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Orang ini sekian, orang ini sekian, orang ini sekian, orang ini sekian. Terus ketika ada orang dibagi oleh Allah mendapat bagian yang banyak, saya umpama ya, kok enggak nerima? Nah, kayak penak temen yang bergawe kayak gue kok gaji aku menumpama, mudah-mudahan kemarin beli motor, sekarang beli mobil, hasut saya hasut. Secara tidak langsung Gusti Allah bilang begini, Din, Jahidin, kenapa kamu nggak menerima keputusanku? Jadi yang memberi itu kan keputusan Allah. Ini sekian, ini sekian, ini naik pangkat, ini naik pangkat, ini naik pangkat. Kok hati kita kok nggak suka, Pak? Secara tidak langsung, kula njenengan sami tidak menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala tegas, Pak. Malam yarda ala qada'i walam yasbir ala balai fal yakhruj min tahtis samai. Nah, ini ada ikatan, ada kaitan antara ilmu tasawuf dengan ilmu syariat seperti itu. Jadi kita harus makrifat kepada Allah. Jadi mengenal kepada Allah ya mengenal tadi, mengenal sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, dan juga kita harus tahu apa mengenal Allah dari segi yang tidak baik. Ada sahabat Abu Dzar. Sahabat Abu Dzar itu bilang beginilah. Ada sahabat bilang, sahabat Abu Dzar, ya Abu Dzar, kula nek mireng jenengan ngendikan, kok beda dengan sahabat-sahabat yang lain? Ngoten nggih. Sahabat-sahabat yang lain ngeten, Pak. Ketika menyampaikan kemarin kayak Nabi bilang, ada sahabat tanya, ayul akmal afdol ya Rasulullah, ya Rasulullah, ngamal apa yang paling utama? Kayak Nabi menjawab begini. Nanti ada lagi sahabat tanya, ya Rasulullah, ayul akmal ahabbu ilallah, kayak Nabi ngamal apa yang paling dicintai oleh Allah? Kayak Nabi menjawab, as-sholatu ala waktiha. Jadi macam-macam, banyak sekali hadis-hadis yang semacam ini. Kayak Nabi tanya lagi, ya Rasulullah, duluni ala amalin yudkhilunil jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya dengan amal, berilah pengetahuan kepada saya dengan pengetahuan amal, tentang amal, perbuatan, yang dengan amal itu saya bisa masuk surga. Artinya apa, Pak? Kebanyakan para sahabat itu mengenal Allah dari segi sesuatu yang paling dicintai Allah, yang diridhoi oleh Allah, yang bisa menjadikan orang itu lebih utama di hadapan Allah, di pandangan Allah, atau amaliyah yang bisa masuk ke dalam surganya Allah. Kalau Abu Dzar enggak. Abu Dzar, sahabat Abu Dzar itu penyampaiannya sesuatu yang jelek-jelek, Pak. Itu tadi hasud, ujub, ya. Sesuatu yang jelek-jelek. Akhirnya sahabat Abu Dzar ketika ditanya, jenengan pengambilannya dari siapa? Akhirnya pun Abu Dzar dalam kitab Ihya itu diterangkan, menjawab begini, Pak. Sahabat, kebanyakan sahabat itu tanya kepada Rasulullah, tanya sesuatu yang baik-baik. Kalau saya tanya kepada Rasul, tanya sesuatu yang jelek-jelek. Bahasanya apa? Bahasanya pun Abu Dzar, a'rifus syarra lam aqfi. Saya bertanya kepada Rasulullah sesuatu yang jelek supaya saya tidak terjerumus dalam sesuatu yang jelek itu. Nah, ini yang disebut
dinul qayyim atau dinul hanif, agama yang hanif, agama yang balance, seimbang. Hanif itu tengah, Pak. Jadi kita kenal apa yang dicintai oleh Allah, tapi kita juga kenal apa yang dibenci oleh Allah. Oh, sholat bagus. Nah, jadi sementara kan enggak, Pak. Orang itu dalam syariat Islam, banyakkan orang Islam itu yang baik-baik aja, enggak mengenal tentang sesuatu yang enggak baik. Maka kita harus seimbang. Kita mengenal Allah dari segi yang dicintai oleh Allah, ibadah dengan jamaah. Kita sudah tahu. Ketika sudah tahu, kita juga harus tahu mengenal Allah dari segi sesuatu yang paling dibenci oleh Allah. Nah, maka banyak sekali nanti ya itu disebut seimbang. Ini yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i ya, Syafi'i radhiyallahu an menyatakan wa man tajamma'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Jadi orang yang berjalan dalam kehidupan tahu ini yang baik, yang jelek ini. Oh, sholat yang dicintai oleh Allah, tapi sholat jangan riya. Nah, riya itu termasuk tanda-tanda munafik. Ngaten nggih. Bahasa itu ada. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di antara orang-orang munafik menunaikan sholat itu dalam keadaan malas. Kangkong bahasa Jawa nggih. Aras-arasen. Terus yang kedua sifatnya orang munafik ketika sholat ria'an nas. Napa nggih ria'an nas? Pamer, Pak. Jadi ada rasa ujub. Ketika berjamaah bagus. Di dalam keluar dari rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tapi karena enggak tahu ilmu tasawuf, Pak. Begitu berjalan babagan karo wong dadak sejen mlakune. Ngoten nggih. Niki bahaya niki, Pak. Ria'an nas, ngoten nggih. Jadi ya aku jamaah. Jadi seakan-akan niki mlaku biasa. Bareng babagan anak wong wah katon sejen. Ngoten nggih. Kayak aku jamaah itu juga merusak sholat kula jenengan sami. Nah, ini yang disebut dinul hanif ya. Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Nah, itu dawuhipun Al-Qur'an atau yang oleh dening Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Terus maknanipun lewat hadis-hadis kados mekaten kula njenengan sami nggih kedah mengenal Allah dari segi sesuatu yang baik, maknanya yang dicintai oleh Allah, ibadah, sedekah, puasa, ya, termasuk di bulan Rajab ini ya. Kula njenengan sami menangi bulan Rajab diberi semangat nggih kangge nglampahi kekuatan syariat. Jadi memang mayoritas Al-Qur'an, Pak. Mayoritas Al-Qur'an hadisipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan syariatnya kuat. Ngaten nggih. Kenging napa nggih kebanyakan orang mukmin, orang muslim itu karena keawaman. Tapi tidak sedikit Al-Qur'an walaupun kadang cuma simbolis tapi maknanya dalam sekali. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina. Cukup dengan kalimat mukhlisin, satu kalimat, Pak. Tapi sudah mencakup seluruh kehidupan. Mukhlisin enggak boleh ujub, enggak boleh pamer, enggak boleh hasud. Itu ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ada keseimbangan. Kula sami melakukan Islam. Tadi Imam Syafi'i menyatakan man tajamma'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kanjeng Nabi ketika bulan Rajab ya udah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Kadang puasa Sya'ban, puasa Rajab. Terus kula njenengan sami termasuk lah bagaimana kita ikut memuliakan bulan Rajab ketika kita enggak tahu ilmu syariat. Syariatnya bulan Rajab banyak sekali para ulama mengungkap. Di antaranya dalam Al-Qur'an kan Allah Subhanahu wa taala menegaskan
bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Ada 4 arba'atun hurum disebut dalam Al-Quran. 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Satu adalah napa niku? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. 3 bulan berturut-turut, Pak. Yang keempat adalah melensat bulan Rajab niki. Nggih. Niki tak pas tanggal kalih nggih. Kalau sampai pas tanggal 2 nggih. Tanggal 2 Rajab. Lah, terus apa ketika Gusti Allah napa mengenalkan kita ini loh bulan yang dimuliakan oleh Allah. Terus kehidupan kita biasa-biasa aja. Nggih. Seperti dengan bulan-bulan kemarin, enggak ada spesialnya. Ya berarti kita belum ikut memuliakan bulan Rajab. Caranya memuliakan bulan Rajab, ya bahasanipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masuk bulan Rajab niku lebih terengginas ngibadah, mulai berpuasa nggih. Dari Syawal, Labid, Haji, Suro, Sapar, Mulud, Bada Mulud, bahasa Jawa nggih. Ya, terus napa? Bada Mulud, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, 9 bulan, Pak. 9 bulan kula sami Rejeb ora puasa. Ya mangke teng ngene Ramadan kaget malih kula jangan sami. Mulane Kanjeng Nabi puasa. Kanjeng Nabi puasa niku satu. Yang kedua lewat Rajab di antaranipun dimuliakan dening Gusti Allah turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wasallimu taslima. Jadi bahkan nyuwun sewu prosesnya ibadah sholat kita ketika kita tahiyat itu kalimat dari ketika Kanjeng Nabi bertemu dengan Allah ya. Ketika Isra Mi'raj itu mendapat kalimat at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah niku tahiyatipun Kanjeng Nabi. Nggih. Tahiyat teng penghormatan dhateng Gusti Allah. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah miliknya Allah semua. Nah, terus Gusti Allah ngendikan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kanjeng Nabi menjawab lagi assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Kan itu bacaan tahiyat. Nah, kapan sholat ada sholawatnya, Pak? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kula sami wajib Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mulai kapan? Mulai ada ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Sholawat di dalam sholat seakan-akan begini, Pak. Ayuhan nas, wahai manusia, jenengan sujud datang kula, ngoten nggih. Bersimpuh datang kula ingsun Allah, ngoten nggih. Nyembah kula tidak akan saya terima ketika jenengan boten maos Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ora diterima salate, Pak. Lho, niku saking Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan bahwa Allah juga memuliakan makhluknya. Khususnya Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka turunnya ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi itu pada bulan Rajab. Nah, apa makna dari bulan yang dimuliakan Allah? Kan di antaranya disebut bulan Muharram enggak boleh perang, Pak. Enggak boleh perang. Di antara enggak boleh perang ya enggak boleh tukaran. Mulanya agar bulan Apit, Haji, Suro, Kanjeng Nabi ketika perang nggak boleh, haram, Pak. Tutup nanti ketika perang nanti. Rajab ya perang tutup, nggak boleh perang. Bulan Rajab nggak boleh perang. Perang Badar kan pernah di bulan puasa, Pak. Nah, itu boleh malah puasa, perang malah justru boleh ya. Tapi bulan Rajab nggak boleh perang. Mulanya kalau orang setuju nih. Pan pemilu lewatin yang bulan Rajab, Pak. Tukaran tok. Jadi kan kudu di stop tukaran gitu. Ini maknanya pun ngatus iku. Jadi maknanya bulan Muharram itu diharamkan perang. Ini diharamkan tukaran. Tukaran ini kok ditunda. Niki bulan Rajab. Itu diantara memuliakan bulan Rajab. Doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban. Itu syariat-syariat semua, Pak. Nah, setelah syariat-syariat semua Allah Subhanahu wa taala tetap, Pak, di situ secara simbolis
kadang nglutik kula njenengan sami jangan sampai merusak hati kita. Itu yang disebut tasawuf. Nah, malahnya kan Imam Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i kitabnya paling terkenal Pak. Ini kan syariatnya, ilmu fikih bahasa kita ya, ilmu fikih. Bukan ilmu tasawuf tapi fikih. Tapi Imam Syafi'i tegas begini, man tafaqqaha, kalau ada orang cuma fikih saja, faqad tafassaqa, fasik Pak. Wong kok fikih tok, sholat, puasa, fikih tok Pak, haji itu tadi ya, bisa menjadi orang fasik, Fasiknya banyak dosa, orang kerasa, ngoten nggih. Itu tadi hasud, riya, ujub, itu kan dosane akeh tapi orang kerasa kula njenengan sami. Nah, sebaliknya, waman tasawwafa faqad tazandaqo. Wong nek tasawuf mawon Pak, saged dados tiyang ingkang kafir zindik. Kafir zindik itu kafir perbuatannya kayaknya Islam tapi hatinya kafir Pak. Nauzubillah min dzalik kan. Nah ini ditegaskan dening Gusti Allah. Mulane kan banyak sekali tadi. La yadkhulul jannah qati'ur rahim. La yadkhulul jannah atau Kanjeng Nabi ngendikan ngeten. Anten ya, kula yang sami orang yang pergi ke dukun salat 40 hari enggak diterima. 40 dina Pak. Loh 40 dina kula sami salat tahajud, duha, witir, tasbih. Satu kali pergi ke dukun, ngoten nggih. Hapus 40 hari salat enggak kanggo kula njenengan sami. Itu ada apa itu? Unsur tasawuf, Pak. Karena ketika pergi ke dukun, akhirnya kita menyingkirkan ayatipun Gusti Allah, lebih percaya kepada dukun. Yang dukun ini ilmunya bukan dari ilmu Al-Qur'anul Karim. Nauzubillah min dzalik. Jadi mulanya 3 ya kalimatipun Imam Syafi'i tadi. Saya ingin sampaikan ini. Man tafaqqaha faqad tafassaqa wa man tasawwafa faqad tazandaqa. Imam Syafi'i dengan tegas wa man tajamma'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Orang yang tahqiq, yang betul-betul benar adalah orang yang mampu mengumpulkan dua ini lah. Ya fikihnya ngaji, tasawufnya juga harus yang dalam tadi ya. Tadi kula yang sami nggih kedah derek ngaos toreko. Toreko janjane nggih kula yang sami termasuk torekohipun Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngaos. Wa tariqatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam at-ta'lim. Kula yang sami ketika dereng saged derek torekoh zikir Allah atau la ilaha illallah ngaten nggih. Kula nyami pun derek torekohipun Kanjeng Nabi, torekoh zikir niki wau di antaranipun taklim ngoten nggih. Nah niki di antaranipun kula njenengan sami nggih ngamati nggih menggali mengkaji ilmu-ilmu tasawuf niku sangat penting dalam kehidupan kula njenengan sami. Mila ngeten. Enten tiyang sing nilai ibadahipun biasa, Pak. Ora patia katon duhane, ora patia katon witire, ora katon puasa Senin Kemise, ora patia katon napa nggih. Wis pokoke ibadah biasa. Tapi tiang niku mulia ning ngarsanipun Gusti Allah. Sebab napa paham ilmu tasawuf, ngoten nggih. Sementara tiang sing ibadahi luar biasa, enggak tahu dengan ilmu tasawuf, sowan ning ngarsane Gusti Allah, rumaosipun bopong ibadah beberapa gunung bobotipun. Salat aku akeh sekian gunung, puasane kula kathah sekian gunung. Begitu sowan ning ngarsanipun Gusti Allah kaget, lho ngamale kula pundi Gusti? Enggak punya apa-apa, Pak. Sebab kosong. Ngoten nggih. Niku enten dawuhipun teng kene kitab napa? Buhyah nek mboten klintung nggih. Termasuk hubungan kalian ilmu fikih, ilmu tasawuf ngoten nggih. Niku dipun dawaken ngeten. Tiyang nek napa ahli fikih mawon ngoten nggih. Niku saged ndadosaken nilaine kosong, Pak. Tapi nek tiyang tasawuf mawon ngibadahe nggih batal. Ngoten nggih. Lah, tiyang sing mengumpulkan fikih dengan tasawuf itu yang tahqiq. Nah, itu dipun dawaken dateng ilmu fikih terus ngoten. Kula njenengan lah di dalam masyarakat
kadang orang itu cuma itu tadi seperti kula yang sampai sekolah ngefake nang syariat mawon syariat tok ngoten nggih. Mboten gelem belajar datang ilmu tasawuf. Ketika pun tasawuf hatinya apik nemen ora tau nyakiti tiyang, ora tau ngrasani wong, ora tau maido wong, wis pokoke meneng nemen. Tapi ora tau salat, Pak. Saking mawon nggih. Dadi fikihnya kosong ngoten nggih. Niki kebanyakan orang atus niku nggih. Dadi ketika ngibadahi luar biasa mboten purun ngaos tasawuf. Ketika tasawufe mateng ora tau ngibadah, iki salah sedaya. Sing leres nggih ngibadah tapi dikawal kalayan ngilmu fikih, kalayan ngilmu tasawuf. Allahumma amin. Ya sebelum kula tutup kangge doa, mbok menawi ada pertanyaan nggih. Kula langkung monggo. Kalau ada yang tanya silakan. Monggo. Memaafkan kepada orang yang menzalimimu ya ada tiga ya betul hati kurang tiga ada tiga. Kita akan mendapat hisab yang ringan adalah kita bersilaturahim kepada orang yang tidak pernah silaturahim datang jenengan. Yang kedua apa tadi, memberi makan, memberi rezeki pada orang yang tidak pernah paring datang jenengan. Lah kaya medhit ka. Jadi kadang kula jenengan sami ngeten. Lah kula hajatan ping 3 be kaya ora tau tekamene kaya ngundang nyong. Kadang ada ya. Niki kula jenengan sami ya itu tadi kurang mengenal datang Allah. Atau sebaliknya kula jenengan sami ketika sampun sedekah datang tiyang terus nek munggah kula nek kados Gus Bah kan hukumipun haram Pak nggih, hajatan gitu. Karena kadang kita mengundang orang mengharap orang ada rasa tamak. Yang kedua ada unsur menyakiti. Kita nyumbang kepada orang tapi kita mengharap kalau saya nanti hitanan atau hajatan orang itu harus ke saya. Itu berarti kan padahal nggak ada ijab kabulnya. Nah, maka sebetulnya kalau saya lebih memilih itu tadi, kita memilih hadis ini Pak. Kalau ada orang memanggil kepada kita, mengundang kita, kalau kita memang sempat ada, bismillah, silaturahim niatipun, ini ketika ada sumbangan monggo. Dan tidak, kita harus punya, nggak punya rasa mengharap, nanti kalau saya hajatan, mengharap orang harus ke sini. Itu berarti kita tidak mengenal Allah Pak. Ternyata enggak. Dalam kehidupan banyak sekali Pak. Kula kadang nyumbang teng Pak Haji, tapi Pak Haji mboten nyuwun sewu Pak Haji. Ali umpama contoh aja untuk contoh. Aku nyumbang dengan Pak Haji, tapi ketika saya hajatan Pak Haji enggak ke saya, enggak datang. Apa yang terjadi dalam diri kita Pak? Ini ketika orang yang tidak kenal dengan Allah. Pak Haji nyunati mantenan aku teka aku pakate puputan ora teka umpamane ngene. Hati kita udah ngeluh. Berarti saya enggak kenal Allah. Sementara Pak nyuwun sewu. Rezeki saya bukan cuma dari Pak Haji. Karena ketika saya sedekah dengan orang lain, Pak Haji Ali ya umpama ya. Nanti kadang Allah Subhanahu wa taala memberi orang yang tidak pernah saya ngasih, orang itu memberi kepada saya. Atau bahkan nyuwun sewu, ketika saya ke Pak Haji 100.000 rupiah, orang lain justru 500.000 kepada saya. Itu banyak kan kejadian-kejadian semacam ini. Kejadian-kejadian yang di luar jangkauan akal manusia. Nah, itu namanya yarzuqu mayyasha. Gusti Allah itu memberi rezeki gampang sekali. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apalagi nyuwun sewu Pak. Nyuwun sewu. Niki adat tapi pun mayoritas. Kula adat. Enten tiang niku ketika tiang hajatan oleh sumbangan dibuka Pak. Dibuka ben weruh maksudnya. Aku nyumbang Pak Ali kan 100 bukan. Ini 50. Ya Allah Gusti, ini kan
bal tu'thirunal hayatad dunya. Kadang umat Islam masih begitu, Pak. Enggak ada, jadi masih banyak ayat-ayat yang punya nilai tasawuf, Pak. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, ya. Nyuwun sewu saat ini Pak Haji hajatan. Oh, saat ini saya mendapat rezeki. Kan begitu kan? Saya mendapat rezeki, umpama saya pas ini dapat gajian atau sawah payu. Ah, udah saya sedekah 1 juta umpama ya. Suatu saat saya nggak usah mengharap Pak Haji itu membalas dengan saya 1 juta, nggak usah, Pak. Karena Pak, saya kenal Allah. Pas saya hajatan, Pak Ali dilalah pasti lagi anjlok ekonomi nih, Pak. Ngerti kan? Kalau saya mengharap, kecewa kita. Pasti jengkel, Pak. Loh, aku nah ini 1 juta kok. Pak Ali nih 100.000. Kecewa, Pak. Sekarang saya nggak tahu. Yarzuqu mayasa. Pak Haji, oke. Saya sedekah 1 juta, ngasih 100.000. Ternyata nyuwun sewu, Pak. Kakak saya pulang dari Malaysia ngasih saya 5 juta. Masya Allah. Itu kan kadang kita nggak tahu seperti itu ya. Makanya kalau saya lebih apa ya, yaitu harus dimasyarakatkan. Ilmu ini harus dimasyarakatkan ya. Harus dimasyarakatkan. Ketika kita punya hajatan, pemalih kadang sudah seperti itu untuk nanggap yang nggak sesuai dengan syariat gitu kan. Ya, ana wong maringi amplop, lha wong nanggape buang 50 juta, ana wong maringi amplop dibuka. Ya, itu kan berarti kan masih tomak datang pemberian orang lain. Tomak itu enggak boleh, Pak. Mulane pun Imam Syafi'i dawuh bekerja itu hukumnya apa? Mubah. Ketika orang itu tidak punya rasa tomak, Pak. Tapi ketika orang itu masih ada rasa tomak, wajib hukumnya bekerja, Pak. Bagaimana Ustadz dengan kiai nggak punya kerjaan? Boleh, asal nggak punya sifat tomak. Tapi kan nggak punya tomak. Kayak ki lah kawong si marani ngain gula teh ya. Kiai ini berarti haram, Pak. Ustadznya haram nih. Punya sifat tomak, wajib kerja nih. Ketika sudah nggak punya rasa tomak, boleh nggak kerja, Pak? Boleh, kerja itu mubah. Tapi kalau kita masih punya rasa tomak, hukumnya haram. Tomak itu kan berarti mengharap pemberian orang lain, tidak mengharap rahmate Gusti. Mulane para wali, Pak, walaupun sudah menjadi wali kiai tetap dagang, Pak. Ya dagangnya kanggo cara bahasanya kanggo simbolis, kanggo basa basi. Nggih, adol batu ake ya. Sampean kerjanya apa? Dagang batu ake. Ya, jadi ada harapan. Harapannya bukan pemberian orang. Mudah-mudahan Allah memberi cincin ini payu. Amin Allahumma. Jadi beda loh, Pak ya. Tomak itu dengan orang lain, kalau rojak dengan Allah Subhanahu wa taala. Kulon jami sebagai petani ya nyeblokna tanaman. Harapannya pun Gusti Allah mudah-mudahan panen. Gusti Allah maringi panen, itu berarti saya rojak, Pak. Punya sifat apa? Mengharap dari Allah Subhanahu wa taala. Dagang saya dasar. Nah, kuli sing penting mangkat, penting nepok laut sing penting mancing. Oli ora oli, aku mengharap dari Allah. Nah, jeblane mboten dapat begitu langsung sana beras diparingi wong halal lah. Amin Allahumma. Cuma kebanyakan orang begitu ya, kebanyakan itu yang disebut tidak mengenal Allah. Maka tadi ya Ibnu Ruslan menyatakan awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bil itqani. Jadi yang pertama harus kenal Allah ya. Ketika kenal Allah, ibadah kita insya Allah akan mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bisiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمنا وطلبتنا وطالباتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم ففارج عنا ما نحن فيه Bisiri bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana fi rajab wa sya'ban wa ballighna Ramadan Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa khudh bi aidina ila ma fihi ridhaka ya Allah wasluk bina sabila hudaka wa taqwaka ya rabbal alamin Allahumma iftah alaina futuhal arifin Allahumma ja'alna minal ulama'il amilin Allahumma faqihna fiddin Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban mubaraka wa amalan sholihan mutaqabbala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin nyuwun agung ngipun pangapunten wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.